Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Wende nomor 267 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbinglah dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 115 ayat 1. Kami
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari ini yang diambil dari hukum ke-1 sampai ke-10. Demikianlah hukum Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 417 ayat 2. Marilah kita datang ke hadapan Allah, kita mengaku dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang,
Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tifak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 3. Epistel pada minggu ini sebagai penghantar khotbah tertulis di 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. Kita baca secara responsoria. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 434 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan membaca warta jemaat yang telah diberikan situa. Kita bernyanyi buku Ende nomor 461 ayat 1. Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu saya ucapkan. Dan kiranya kebaktian kita yang di rumah ataupun yang di gereja, kita semua mendapatkan sukacita, kita terberkati, kita boleh diubahkan, mungkin berubah sedikit, ada yang berubah banyak, tapi kiranya Tuhanlah yang bersama-sama dengan kita. Mari kita dengarkan, saya bacakan pembacaan Alkitab sebagai khotbah pada hari Minggu ini, yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-23, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 14. Demikian saya bacakan. Sesudah itu, Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah Raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnya di situ, dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana
yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Ashtoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikianlah pembacaan firman dari nats yang kita dengar bersama-sama tadi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang terberkati, pada hari ini kita memperingati Hari Reformasi, yang sebenarnya secara resmi Hari Reformasi Martin Luther itu jatuh pada hari semalam, hari Sabtu, tanggal 31 Oktober. 503 tahun yang lampau, tepatnya 31 Oktober 1517, terjadi reformasi oleh tokoh gereja reformator, yaitu Dr. Martin Luther, sehingga lahirlah gereja Protestan di dunia ini. Dia menempelkan 95 dalil atau tesis di dinding gereja Wittenberg, Jerman, yang menentang segala praktik-praktik keimanan dan kegerejawian yang bertentangan dengan apa kata Allah melalui Alkitab. Tindakannya, Martin Luther bersedia dan rela menghadapi resiko, bahkan dihukum bulla atau istilah kita dihukum ban, karena dianggap melanggar hukum parlemen Worms pada tahun 1521. Tapi Martin Luther tetap teguh dengan iman. Bahkan dia mendapat dukungan rakyat banyak, khususnya rakyat jelata, kaum cendekia, para orang-orang yang berpengetahuan, dan beberapa kaum bangsawan. Dan pengaruhnya sampai ke seluruh dunia, dan didukung oleh beberapa tokoh-tokoh gereja yang terkenal, seperti Johannes Calvin di Prancis, dan Huldrych Zwingli di Swiss, dan lain-lain tokoh-tokoh gereja yang turut mendukung dia. Kenapa saya buka itu? Karena ini hari reformasi. Reformasi lahirnya gereja Protestan. Kita Protestan. Dan kita harus mengingat sejarah itu. Saya kutip, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa-jasa para pahlawannya. Kita orang Protestan, kita harus mengingat dari mana kita lahir, apa masalahnya, dan siapa yang melahirkan itu. Oleh sebab itu, jangan pernah lupakan sejarah. Terlebih sejarah iman dari gereja kita. Dan ada beberapa hal yang harus kita ingat. Secara umum, apa yang dilakukan Martin Luther dalam perjuangan reformasi gerejanya, yang sampai sekarang sudah kita hidupi. Beberapa di antaranya, yaitu Martin Luther mengembalikan otoritas Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah yang tertulis dalam Perjanjian Lama dengan 39 kitab dan Perjanjian Baru dengan 27 kitab. Ia juga menerjemahkan dan mencetak Alkitab dalam bahasa Jerman serta membagikannya kepada rakyat sehingga rakyat tidak tergantung lagi kepada otoritas pengetahuan para pelayan gereja saat itu, dan semua orang dapat membaca Alkitab. Dan terusnya kita menerima Alkitab dalam bahasa Toba, bahasa Indonesia, dan beragam bahasa. Itu dimulai dari Martin Luther. Juga melahirkan doktrin pembenaran, yaitu sola fide, dibenarkan hanya karena iman. Sola gratia, dibenarkan hanya karena anugerah. Sola scriptura, dibenarkan hanya karena firman Allah. Juga yang paling terkenal, Martin Luther menghapus praktik penjualan surat aflat, atau disebut juga dengan surat penghapus hutang, karena sebenarnya praktik itu
bertentangan dengan Alkitab. Tidak ada tertulis dalam Alkitab. Dan terlebih lagi, itu hanya akal-akalan para oknum pelayan gereja untuk cari uang dengan bertamengkan hal-hal yang rohani. Kemudian kalau dihubungkan dengan nats kita pada saat ini, tokoh Raja Yosia. Siapakah Raja Yosia kalau dihubungkan dengan reformasi gereja? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosia dengan bahasa Ibraninya disebut dengan nama Yosiyahu atau Yosias dalam bahasa Yunaninya, artinya Tuhan menopang. Adalah Raja Yehuda, anak dari Amon, dan ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat, dan kakeknya Raja Manasye. Yosia adalah raja ke-15 di Yehuda, yaitu Israel Selatan, dan dia berkuasa dari tahun 339 sampai 303 sebelum Masehi. Itu berarti 36 tahun memerintah sebagai raja di Yehuda. Raja Yosia juga lahir ketika ayahnya Raja Amon itu masih berusia 16 tahun, dan kakeknya, opungnya Raja Manasye masih memerintah di Yerusalem dalam usia 61 tahun. Sewaktu Yosia berusia 6 tahun, kakeknya Raja Manasye berusia 67 tahun mangkat. Dan akhirnya bapak Yosia, yaitu Amon, yang pada saat itu berumur 22 tahun, menggantikan Raja Manasye menjadi raja di Yehuda. Tetapi sayangnya Raja Amon hanya memerintah selama 2 tahun karena dia dibunuh di istananya oleh pegawai-pegawainya yang mengadakan persepakatan melawan dia. Tetapi rakyat negeri itu justru membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan akhirnya rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anak dari Raja Amon, menjadi raja menggantikan Raja Amon. Dan kebetulan Yosia pada saat itu masih berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Sangat muda sekali. Dan pada tahun ke-18 pemerintahannya, berarti umur 8 tahun tambah 18, berkisar umur 24 tahun. Ia selesai mentahirkan negeri itu, negeri Yehuda dan rumah Tuhan. Dan ia juga menyuruh para pegawainya untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Yosia juga menjauhkan segala dewa kekejian dari semua orang-orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah hanya kepada Tuhan Allah mereka, tidak boleh kepada yang lain. Ada perubahan di situ. Dia juga menyuruh untuk memperbaiki bait suci yang sudah rusak, sudah najis oleh kekejian iman yang selama ini dilakukan oleh para raja-raja sebelumnya, termasuk bapaknya dan opungnya, Raja Amon dan Raja Ahaz. Jadi bisa dikatakan seluruh raja-raja Yehuda tidak banyak yang mau hidup dalam Tuhan. Tidak banyak yang murni hanya beribadah kepada Tuhan. Hanya beberapa. Dan juga Raja Yosia melaksanakan perintah untuk merayakan Paskah yang selama ini tidak lagi dirayakan. Lupa mereka dengan Paskah, dengan sejarah iman, bahwa karena hanya Tuhanlah mereka bisa lepas dari perbudakan. Tapi ia tidak hanya memberikan instruksi, tidak memberikan hanya perintah, namun dia mau turun terlibat langsung dengan melakukan sendiri tindakan yang benar. Ia sendiri sebagai contoh hidup, hasil pembaharuan bagi rakyatnya. Ia mengumpulkan, membacakan, memberhentikan, merobohkan, menajiskan, memecahkan, menebang, hingga menyembelih. Dia langsung turun tangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini dengan topik minggu yang dihubungkan dengan hari reformasi Martin Luther, topik minggu kita adalah reformasi spiritualitas. Dalam bahasa Bataknya, haibaruoni partodion. Reformasi spiritualitas, apa sih itu? Reformasi berarti
gerakan perubahan secara drastis dan cepat untuk perbaikan, baik di bidang sosial, politik, atau agama, dalam suatu masyarakat atau negara atau lembaga. Apa arti spiritualitas? Spiritualitas berasal dari kata spiritus, artinya adalah napas kehidupan. Spirit merupakan kekuatan yang tidak terlihat, yang memberikan napas bagi kehidupan kita, menghidupkan kita, memberikan kita energi. Spirit itu membantu kita dalam mendefinisikan kebenaran, keunikan diri siapa kita sesungguhnya, dan menegaskan individualitas kita. Berarti spiritualitas adalah hal-hal yang berhubungan dengan yang ilahi, yang membantu manusia itu untuk menemukan makna dan tujuan kehidupannya dalam pandangan Tuhan yang dia percaya. Sehingga reformasi spiritualitas itu berarti gerakan perubahan atau pembaharuan yang drastis dan cepat dari manusia itu untuk memperbaiki ulang makna dan tujuan hidupnya dalam hubungannya kepada Tuhan yang dia percaya. Ada perubahan di situ. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik, maka pembaharuan harus melanda seluruh lapisan orang, mulai dari pemimpin agama, pemimpin masyarakat, hingga rakyat jelata, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Ini berarti pembaharuan itu juga tidak hanya urusan kenegaraan dan kegerejawian, namun juga dalam kegiatan sehari-hari dalam masyarakat. Dan yang paling penting adalah pembaharuan harus dilandaskan pada firman Allah yang hidup. Dalam salah satu episode dengan judul Membangun Indonesia Baru, seorang sosiolog menyatakan bahwa untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia ini sangat sulit. Sebab sudah melibatkan banyak institusi. Jadi apakah mungkin pembaharuan di segala bidang dapat dilaksanakan di Indonesia? Dan bagaimana hubungannya dengan orang beriman? Saudara-saudari, pembaharuan dapat dilaksanakan di bumi Indonesia asalkan gereja mau dan berani berperan secara langsung. Walaupun gereja karena kedudukannya sebagai minoritas bukanlah lembaga penggerak utama reformasi bangsa kita, namun gereja mempunyai firman hidup yang akan memampukannya untuk menjadi contoh hidup bagi masyarakat untuk pembaharuan. Karena itu, gereja mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa, hingga manula, baiklah untuk menjadi contoh hidup bagi tingkah laku yang sudah diperbaharui. Mulailah dari hal yang paling sederhana, mentaati peraturan lalu lintas, tidak buang sampah sembarangan, menggunakan sumber daya alam seperti listrik, air, bensin, dan gas secara bijak. Kapan lagi kita akan mulai jika tidak sekarang? Akan tetapi, perubahan yang besar itu tidak akan bisa dicapai tanpa adanya perubahan spiritualitas dari orang perorangan. Apa itu? Yang pertama, seperti Yosia, adanya kegigihan dan keberanian Yosia untuk berubah dan merubah diri, serta merubah situasi yang ada di dalam dan sekitar kehidupannya. Membersihkan segala penyembahan ilah-ilah yang konvensional, seperti yang kita kenal dengan praktek perdukunan. Ada jimat-jimat, ada kepercayaan kepada arwah-arwah leluhur, kepercayaan tentang hari-hari baik, hal-hal perbintangan yang dipercaya berhubungan dengan nasib manusia, mempercayai nasib berada di garis tangan manusia. Saudara, ini hal menarik, ya, sampai sekarang juga terjadi. Saya baru saja didatangi oleh seorang perempuan, anak Tuhan. Dia curhat. Dia katakan, "Amang, pendeta, ada seorang tua mengatakan, dilihatnya telapak tanganku, dia katakan jodohmu jauh." Maksudnya jodoh perempuan itu jauh. Lalu saya menjawab,
Di atas segala sesuatu ada Tuhan yang berkuasa. Dari batu saja dia bisa keluarkan air. Dari debu tanah dia bisa ciptakan manusia. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau orang berkata mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah kepada Tuhan bahwa kamu akan bahagia. Kami berdoa bersama, saya teguhkan dia. Saya mau katakan, ini berlaku sampai dengan sekarang. Walaupun konvensional yang terjadi dari dahulu kala, tetapi sampai sekarang juga masih terbawa-bawa. Atau juga ada penyembahan ilah-ilah secara modern. Seperti kepercayaan hanya mempercayai uang. Ada permainan-permainan judi. Ini juga hal yang menarik. Bayangkan Bapak Ibu, ada seorang partohonan mengajari saya bagaimana mencolok nomor Singapura, nomor Hong Kong. Dalam hatiku, kiranya engkau bertobat, Bapak. Karena kita orang tahbisan. Kenapa masih kita pegang judi untuk colok-colok nomor itu? Kiranya Tuhan mengubahkan hatinya dan mendengar doa-doa kita. Ya, itu kenyataan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Melanda semua orang awam dan kaum tahbisan juga. Ilah-ilah itu masuk menggerogoti iman, menggerogoti panggilan itu. Atau juga dengan kecanggihan teknologi. Bisa lupa sama Tuhan hanya karena teknologi. Mempercayai teknologi itu di atas segala-galanya. Padahal Tuhan adalah sumber pengetahuan untuk menghasilkan teknologi. Atau juga ada ilah zaman sekarang, hobi. Dia terlalap di hobinya, lupa sama Tuhan. Atau mungkin pada hari Minggu terlalap hobinya bersepeda, tidak mau gereja. Ya, rame-rame naik sepeda keliling kota dengan alasan olahraga, pulang dia siang hari tidak lagi mau bergereja, lebih mengutamakan hobinya bersepeda itu. Apakah ada yang seperti itu? Kiranya khotbah ini juga mau mengubahkan kita. Kalau hari Minggu, ingatlah untuk beribadah kepada Tuhan. Yang semuanya itu sangat kuat untuk menjauhkan manusia dari hubungannya kepada Tuhan. Sehingga rusaklah moral, rusaklah iman, merusak para generasi-generasi khususnya orang Kristen saat ini. Dirusak. Dan kadangkala pengrusakannya tidak kita sadari kalau kita sudah dirusak hubungannya dengan Tuhan. Yosia yang masih tanda kutip anak ingusan umur 8 tahun sudah mencari Tuhan dan mau hidup di dalam Tuhan, dan pada usia muda sudah berani, sudah mampu untuk merubah segala penyembahan berhala di Yehuda. Kita juga harus berusaha berubah untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik di dalam Tuhan. Mau berusaha untuk apa? Menghancurkan segala jenis dosa yang menerpa kita dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang ada di dalam perbuatan kita ataupun pikiran-pikiran kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu ingat, apakah Anda menyadari kalau sekarang kita direformasi oleh Tuhan, segala kehidupan ini direformasi oleh Tuhan melalui wabah penyakit COVID ini? Sadarkah Bapak Ibu bahwa reformasi sekarang telah terjadi, reformasi di adat, reformasi di pengeluaran, reformasi di kehidupan gereja? Ada yang beribadah di rumah, ada yang beribadah di gereja. Tidak boleh lagi kumpul-kumpul, hanya sedikit saja. Ada yang dilanda oleh kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Apakah tidak sadar bahwa kita ini direformasi untuk Tuhan? Kenapa itu ada terjadi pada saat ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menyadari Tuhan juga mau berubah. Ketika Tuhan mengubahkan semuanya, segala sendi-sendi kehidupan kita, Tuhan mau mengubahkan sebenarnya kita bagaimana bertuhan itu. Tuhan mau kita berubah. Tapi masalahnya, kadang kita tidak menyadari bahwa kita sedang diubah Tuhan. Karena ketidaksadaran kita tidak mau berubah. Malahan justru semakin jauh, dan semakin jauh. Itu yang saya katakan pada khotbah minggu lampau. Kenapa orang
lebih berani datang ke pesta, tapi tidak berani datang ke gereja. Baiklah, mungkin ada yang beribadah di rumah, tapi bagi yang tidak beribadah di rumah dan tidak beribadah di gereja, tapi dia berani datang ke tempat kerumunan, acara-acara pesta adat. Apakah Anda, Bapak Ibu, mau berubah? Tuhan mengharapkan kita berubah untuk menjadi lebih baik dalam situasi ini. Mari kita menyadari itu. Mau lebih dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat arti nama Yosia. Yosia artinya Tuhan menopang. Yosia berani mengadakan perubahan, merubah kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan baru dalam Tuhan. Itu bukan perkara yang mudah, apalagi dalam usia muda. Dia harus berhadapan dengan para orang tua, mantan-mantan pejabat. Tapi dia berani, karena apa? Karena dalam namanya, dia memahami nama Yosia, Tuhan menopang. Dia berani dalam tindakannya, bahwa Tuhan meneguhkan dia, Tuhan menghiburkan dia, Tuhan menyertai dia dalam setiap langkahnya. Mari kita bandingkan dengan kita. Kita bernama apa? Banyak nama-nama dalam bahasa Batak yang ada. Ada nama Horas, ada nama Tulus, ada nama Dame, atau lain-lain. Apakah kita menyadari arti nama kita? Sehingga dengan adanya nama Horas, maka tindakan kita mengaleon hahorasan, memberikan damai sejahtera, di mana kita hadir ada shalom. Nama Tulus, saudara-saudara dengan nama Tulus, apakah pikiranmu tulus, lurus, atau bengkok-bengkok? Nama Damai, apakah engkau memberikan damai, atau malah sebaliknya, engkau menjadi sumber dari perpecahan? Itu dalam nama bahasa Batak. Juga ada yang mengambil dalam bahasa-bahasa Alkitab. Sadarkah engkau, misalnya engkau diberikan nama Daniel, apa arti nama Daniel? Tuhan adalah hakimku. Apakah Tuhan menjadi tempat pengaduanmu, atau pikiranmu yang kau pakai? Atau ada yang bernama Musa, diangkat dari air, supaya dia selamat dan menjadi pemimpin. Apakah engkau menyadari bahwa Tuhan menyelamatkan engkau yang harusnya tenggelam, yang harusnya mungkin mendapatkan celaka, tapi Tuhan menyelamatkan supaya engkau menjadi seorang pemimpin, seorang yang hidup, dan lain sebagainya. Sebaiknya sikap, tindakan, dan hidup kita mencerminkan segala kebaikan, terlebih mencerminkan nama kita. Jangan sampai orang mengatakan, percuma namanya si Dame, tapi Semar Badaido ulauna. Percuma do guarna si Badia, alai ulauna Semar Jujido akan aramuddo. Baiklah, seperti Yosia, Tuhan menopang, dia percaya dalam tindakannya, Tuhanlah yang menopang dia dan menguatkan dia. Yang kedua yang mau kita lihat, melalui nas ini juga, kita diingatkan untuk tidak bermuka dua dalam hal beriman, yakni satu muka mencintai Allah, satu muka lagi mencintai dunia. Ini bukan perkara yang mudah. Matius 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan orang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ingatlah, semakin besar kecintaan kita kepada Tuhan, maka semakin kita akan membenci dosa itu sendiri. Dan semakin kuatlah kita untuk menjauhi segala perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Sebab sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan itu, akan semakin merusak hubungan kita kepada Tuhan. Jadi, mari kita belajar untuk merubah diri. Mari lawan dan berusaha hidup benar di dalam Tuhan. Inilah bentuk reformasi spiritual yang hendaknya kita laksanakan dalam hidup kita. Mari kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Mari tingkatkan kualitas ibadah kita secara pribadi. Bagi yang belum berani datang ke gereja, ya, kiranya Tuhan memberikan keberanian. Silakan beribadah di rumah kalau belum saatnya. Tapi bagi yang tidak mau beribadah di rumah, tidak mau beribadah di gereja, tapi berani
untuk datang kepada kerumunan, adat istiadat, pesta-pesta, tempat orang kematian. Sebaiknya kita mau direformasi oleh Tuhan. Tingkatkanlah kualitas ibadah kita secara pribadi. Ada Tuhan dalam situasi ini. Berusahalah hidup kudus dan terbukalah hati untuk semakin mau menerima dan menerapkannya sedikit demi sedikit firman Tuhan melalui pola hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhanku Yesus atas segala penyertaan-Mu, segala bimbingan-Mu. Engkau terus mengingatkan kami, tidak henti-hentinya Tuhan. Itu karena Engkau mau merubah kami, mereformasi kami, supaya kami meninggalkan segala perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, supaya kami meninggalkan segala hal-hal yang menajiskan itu, yang mungkin kami senang hidup di dalamnya, atau itu sudah lama kami lakukan. Kami menyembah ilah-ilah yang konvensional, ataupun ilah-ilah modern, sehingga Tuhan kami kesampingkan. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini kami diingatkan, Tuhan mau mereformasi kami, supaya kami berubah, supaya kami juga bisa merubah keluarga kami, merubah orang-orang di sekitar kami, merubah negara ini menjadi semakin lebih baik. Tuhan mau pakai kami seperti Yosia, karena Tuhan menopang kami. Biarlah orang-orang Kristen, kami para anak-anak Tuhan, diajar untuk bertumbuh dalam pengenalan yang baru tentang Tuhan dan bagaimana bertuhan dalam keimanan kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami melalui Roh Kudus dikuatkan, diteguhkan, ditopang untuk menjalani perubahan sedikit demi sedikit, sehingga kami menjadi lebih baik, lebih bersinar, lebih Tuhan sukai, karena pola tingkah laku kami itu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang beribadah di rumah, yang beribadah di gereja. Kiranya mereka mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan penghiburan, dan Tuhanlah yang menopang mereka. Terpuji nama-Mu ya Tuhanku Yesus. Dalam kasih karunia-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kiranya khotbah ini membuat Anda memperoleh berkat, dan kita pulang dengan membawa berkat, bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan Anda. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.